Baik, selamat malam dok. Perkenalkan, nama saya Talita Gracia dengan NIM 2310911120015 dari PSKPS Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan juga fungsi seksual untuk memenuhi tugas yang telah dokter berikan. Baik, selamat mendengarkan penjelasan saya. Organ genitalia atau organ kelamin adalah struktur anatomi yang terkait dengan sistem reproduksi manusia. Organ genitalia sendiri berperan penting dalam berbagai fungsi reproduksi dan juga pemeliharaan karakteristik seksual sekunder. Organ genitalia itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan fungsinya, dia terbagi menjadi yang pertama, organ primer atau gonad yang berfungsi untuk memproduksi gamet, contohnya seperti spermatozoon dan sel ovum. Lalu yang kedua, organ aksesoria atau ductus dan kelenjar yang berfungsi untuk memberi nutrisi gamet dan mengangkutnya ke arah luar tubuh. Lalu berdasarkan topografi atau letaknya, organ dibagi menjadi dua, yaitu organa genitalia interna yang terletak di dalam tubuh dan juga organa genitalia externa, dia terletak di luar. Lalu berdasarkan jenis kelamin, itu terbagi menjadi dua juga, yaitu organa genitalia maskulina atau pria dan juga organa genitalia feminina, yaitu pada wanita. Baik, pertama kita akan membahas mengenai organ genitalia maskulina terlebih dahulu. Nah, maskulina ini pada laki-laki atau pada pria. Nah, organ genitalia interna pada pria itu ada banyak. Yang pertama, testis atau orchis, lalu ada epididymis, ductus vas deferens, lalu ada vesicula seminalis atau glandula seminalis, lalu ada ductus ejaculatorius, glandula prostata, dan glandula bulbo-uretretalis. Sedangkan untuk organ genitalia eksternanya meliputi skrotum dan juga penis. Baik, kita akan membahas organ-organ ini satu persatu untuk membahas struktur dan detailnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai testis. Baik, testis pada pria sendiri berfungsi untuk memproduksi spermatozoa serta untuk menyekresi hormon testosteron. Testis dan skrotum ini awalnya berada di regio abdomen ketika masih berada di dalam kandungan atau pada saat janin. Nah, testis sendiri menjadi tempat pematangan sperma oleh hormon androgen. Ada cara untuk kita bisa membedakan antara testis kiri dan juga testis di bagian kanan, yaitu kita melihat bagian sinus epididymisnya. Nah, sinus epididymis berada di sebelah lateral dari testis. Selain itu, testis kiri itu posisinya lebih rendah daripada testis kanan, sehingga mereka berdua ini tidak menekan satu sama lain di antara paha. Testis sendiri dilapisi oleh lapisan putih, warnanya putih, yang disebut sebagai tunika albuginea. Nah, di dalam testis terdapat septum yang menjadi sekat antar ruangan. Nah, septum testis berisi tubulus seminiferus. Lalu, ruangan yang dibatasi oleh septum testis ini dinamai dengan lobulus testis. Jadi, di dalam testis itu ada sekat, dan di dalam sekat itu membatasi ruangan-ruangan yang disebut dengan lobulus testis. Selanjutnya, di arah posterior, dia akan membentuk yang namanya mediastinum testis. Nah, skrotum mempunyai fungsi untuk melindungi testis agar tetap hangat dan pembentukan sperma itu optimal karena dalam pembentukan sperma itu dia ada suhu optimalnya sehingga pembentukan spermanya itu bisa berjalan dengan baik. Lalu ada sebuah garis tengah yang membatasi antara testis kiri dan testis kanan yang disebut sebagai rape skroti atau septum skroti.
Oke, itu tadi tentang testis. Selanjutnya kita ke organ kedua, yaitu skrotum. Skrotum tersusun atas beberapa lapisan. Nah, adapun lapisan skrotum dari luar, ini dari luar ke dalam ya yang saya sebutkan, yaitu yang pertama ada cutis, lalu tunica dartos, fascia spermatica externa, fascia cremasterica et musculus cremaster, lalu ada fascia spermatica interna, lalu ada tunica vaginalis lamina parietalis, serta tunica vaginalis lamina visceralis. Itu tadi. Nah, tunica dartos itu atau lapisan yang kedua dari luar merupakan otot polos dan dia ini tidak mengandung lemak atau jaringan adiposa. Nah, untuk vaskularisasi skrotum dan testis, itu dia dialiri oleh arteri testicularis dan juga plexus pampiniformis. Nah, lalu untuk skrotum ini ada aplikasi klinisnya yang kita temui, yaitu cryptochidism, yaitu keadaan di mana si testis ini tidak bisa turun, atau dia tetap ereksi. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang epididymis. Nah, epididymis ini adalah sebuah saluran yang berkelok-kelok. Dan kalau kita panjangkan, dia bisa mencapai 6 meter panjangnya. Nah, epididymis ini berfungsi sebagai tempat maturasi atau juga bisa menjadi tempat penyimpanan spermatozoa. Nah, epididymis ini perjalanannya dimulai dari testis, lalu menuju ke kaput epididymis, lalu ada korpus epididymis atau badannya, dan cauda epididymis. Nah, seperti tertera pada gambar, epididymis ini bentuknya seperti huruf C ya. Jadi dia agak melengkung seperti itu. Nah, epididymis ini sendiri terletak posterolateral, yang artinya belakang agak keluar. Jadi posterolateral, belakang agak keluar. Lalu di atas epididymis itu terdapat saluran ke spermatic cord. Nah, pada kaput epididymis terdapat ligamentum epididymitis superius yang letaknya itu menempel di kaput epididymis. Dan vaskularisasi dari epididymis ini yaitu arteri testicularis dan juga plexus pampiniformis. Oke. Jadi di epididymis ini ada 3 struktur. Yang pertama tadi ada kaputnya, korpus, dan juga cauda. Kaput kepala, korpus itu badannya, dan cauda itu ekornya ya. Oke, baik, kita lanjut ke organ berikutnya, yaitu vas deferens, atau bisa disebut juga sebagai ductus deferens. Nah, vas deferens ini merupakan sebuah pipa muskuler. Panjangnya sendiri bisa mencapai sekitar 45 cm dengan diameternya 2,5 mm. Nah, vas deferens ini terbagi menjadi 3, yaitu ada di skrotum, ada di spermatic cord, dan juga ada di canalis inguinalis. Nah, vas deferens ini mempunyai 4 pars. Yang pertama itu pars deferens, pars skrotika yang berada di skrotum, dan dia ini berhubungan dengan cauda epididymis. Karena dia pars skrotika, makanya dia berada di skrotum. Jadi sesuai namanya. Lalu yang kedua, vas deferens pars funicularis. Lalu yang ketiga yaitu vas deferens pars inguinalis yang masuk ke dalam canalis inguinalis. Tadi sama seperti namanya, karena dia masuk ke canalis inguinalis, namanya menjadi vas deferens pars inguinalis. Lalu bagian yang terakhir yaitu vas deferens pars pelvica yang letaknya itu di posterior dengan vesika urinaria. Oke. Lalu di belakang ada pembesaran yang kita sebut sebagai ampula ductus deferens. Ampula artinya pembesaran ya. Oke. Kita lanjut ke bagian yang kita sebut sebagai penis. Oke, penis pada pria
itu merupakan organ kopulasi. Posisi anatomi penis adalah bagian atasnya itu ke posterior dan bagian bawahnya itu ke anterior. Jadi ingat, bagian atas ke posterior, bagian bawahnya ke anterior. Nah, penis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada radix penis atau akarnya ya dalam bahasa medis. Lalu ada corpus penis atau badannya dan juga glans penis. Nah, pada glans penis terdapat lubang yang kita sebut sebagai ostium atau meatus uretra externum. Lalu ada bagian belakang yang lebih tinggi yang kita sebut sebagai corona glandis. Kulit pada glans penis itu kita sebut dengan nama preputium penis. Preputium penis. Oke, itu tadi untuk glans penis. Lalu pada bagian kedua, yaitu corpus penis, yaitu bagian badannya ya. Nah, dia itu terdiri dari corpus cavernosum, corpus cavernosa, dan juga corpus spongiosum, yaitu menjadi tempat lewat uretra pars spongiosa. Lalu yang terakhir ada radix penis. Terdapat krus penis, yakni terusan corpora cavernosa dan menempel di ischium oxa, serta bulbus penis, yaitu ujung dan corpus spongiosum. Nah, si krus penis ini akan berlanjut menjadi corpus cavernosum penis. Lalu untuk vaskularisasi dari penis ini sendiri, terdapat cabang dari arteri pudenda interna, arteri dorsalis penis, dan juga arteri profunda penis, yang nanti akan naik ke corpus cavernosum. Lalu ada arteri bulbi penis, dan inervasinya meliputi nervus dorsalis penis sebagai cabang dari nervus pudenda. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelenjar. Kelenjar reproduksi yang ada pada pria. Ada 3 kelenjar yang akan saya bahas pada saat ini, yaitu glandula vesiculosa, glandula prostata, dan glandula bulbouretralis. Oke, pertama saya akan membahas yang namanya glandula vesiculosa. Glandula ini punya nama lain yang kita sebut sebagai vesicula seminalis. Orang-orang familiarnya dengan namanya vesicula seminalis ya. Oke, vesikula ini sendiri merupakan bentuk jamak dari vesikel atau kantong yang berfungsi untuk mensekresi 70% semen dan letaknya itu menempel di fundus vesika urinaria. Ampulus ductus deferentis apabila kita gabungkan dengan ductus excretorius glandula seminalis, dia akan menjadi yang namanya ductus ejaculatorius. Oke, glandula vesiculosa atau vesikula seminalis ini terletak di posteriornya vesika urinaria. Lalu dia saat kita palpasi, dia dapat rasa, dapat teraba rektum. Lalu vaskularisasinya yaitu arteri iliaca interna. Lalu lanjut ke kelenjar kedua, yaitu glandula bulbouretralis atau nama klinisnya Cowper glands. Nah, glandula ini berjumlah sepasang dan dia ini susah dilihat karena dia berada di dalam muskulus perineal. Glandula ini berfungsi untuk sekresi cairan semen dan juga mengandung glikoprotein untuk pelumas serta nutrisi bagi sperma. Nah, glandula bulbouretralis ini divaskularisasi oleh cabang arteri iliaca interna. Selanjutnya, kelenjar terakhir yaitu kelenjar glandula prostata. Glandula prostata ini terletak di bawah vesika urinaria. Dia ini memiliki 2 lobus, yaitu lobus dexter dan juga lobus sinister, yang bisa kita lihat dari luar gitu Kak. Jadi kalau kita amati dari luar, dia ini punya 2 lobus ya, si glandula prostatanya, lobus dexter dan juga lobus sinister. Dan kalau kita lihat dari dalam, dia itu ada 3 zona, yaitu zona sentral, zona perifer, dan juga zona transisional. Lalu 3 zona tersebut mengsekresi PSA. Nah, glandula prostata ini divaskularisasi oleh arteri prostata. Oke, baik, itu mungkin yang
saya bahas mengenai organa genitalia maskulina atau pria. Sekarang saya lanjut ke topik kedua, yaitu mengenai organa genitalia feminina atau organ genitalia, organ kelamin pada perempuan atau wanita ya. Nah, yuk. Nah, organa genitalia interna pada wanita itu meliputi ovarium, tuba uterina, uterus, dan juga vagina. Sedangkan untuk organ genitalia eksternanya itu meliputi mons pubis, klitoris, bulbus vestibuli, labia majora, labia minora, vestibulum vagina, himen, glandula vestibularis mayor. Oke, baik. Mungkin itu untuk overview-nya organ genitalia pada wanita. Sekarang kita akan membahas struktur-struktur yang terdapat pada organ-organ genitalia feminina ini. Oke. Pertama, kita akan membahas mengenai ovarium. Ovarium ini berhomolog atau sama dengan testis. Kenapa dia dikatakan homolog? Karena keduanya ini sama-sama menghasilkan androgen. Oke. Secara anatomi, ovarium ini berukuran 3 kali 1,5 kali 1 cm, jadi cukup kecil. Nah, ovarium ini menjadi tempat untuk berlangsungnya oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan juga perkembangan sel telur atau oosit pada wanita. Oke. Terdapat struktur yang kita sebut sebagai tuba uterina yang berfungsi menjadi tempat atau saluran yang menghubungkan antara uterus dengan ovarium. Oke. Dan juga sebagaimana organ-organ lain, ovarium ini juga punya fasies, punya ekstremitas, punya margo. Dia punya tepinya, punya pinggirannya lah. Oke. Fasies pada ovarium kita sebut sebagai fasies medialis karena dia menghadap ke tengah tubuh. Lalu untuk ekstremitas, ovarium memiliki 2 ekstremitas, yaitu ekstremitas tubaria yang menghadap ke tuba uterina dan juga ekstremitas uterina yang menghadap ke uterus. Oke, selanjutnya margo lagi. Ovarium ini memiliki 2 margo, yaitu margo mesovaricus dan juga margo libera. Margo libera ini artinya bebas. Libera artinya bebas, artinya dia tidak menempel. Oke. Pada ovarium juga terdapat ligamentum. Ligamentum ini menjadi penghubung ya. Beberapa di antaranya yaitu ligamentum latum uteri yang terdiri dari mesosalping, mesovarium, dan juga mesometrium. Lalu ada ligamentum ovarii proprium dan juga ligamentum suspensorium ovarii. Oke, selanjutnya ligamentum ovarii proprium ini dia fungsinya untuk memfiksasi ovarium dan uterus yang berasal dari gubernaculum superior. Sedangkan untuk ligamentum suspensorium ovarii dia akan memfiksasi ovarium dan dinding lateral pelvis. Oke, itu untuk ovarium. Kita lanjut ke organ berikutnya, yaitu tuba uterina. Oke. Tuba uterina ini dia punya panjang sekitar 10-14 cm. Tuba uterina mempunyai beberapa struktur. Contohnya seperti infundibulum tuba uterina, ampula tuba uterina. Ampula tadi itu merupakan pembesaran ya. Lalu ada fimbria, ostium abdominal, isthmus pars uterina, dan juga ostium uterinum. Oke, sebagaimana tadi sudah saya katakan, ampula atau pembesaran pada tuba uterina ini mempunyai struktur yang menggelembung. Jadi dia membesar gitu ya, menggelembung. Oke, strukturnya terdiri atas tunika serosa, tunika muscularis atau otot, dan juga tunika mukosa. Oke. Untuk vaskularisasi dari tuba uterina itu adalah arteri ovarika dan juga vena ovarika.
Lalu tuba uterina ini punya beberapa keadaan klinis, mungkin bisa saya bahas beberapa. Contohnya yaitu ooforektomi, yaitu pengangkatan rahim, lalu ada kehamilan ektopik, molahidatidosa, dan juga tubektomi, yaitu pengangkatan tuba uterina. Oke, itu mengenai tuba uterina. Sekarang saya akan lanjut untuk membahas organ selanjutnya, yaitu uterus. Oke. Uterus mungkin ini menjadi organ yang familiar ya di telinga orang-orang awam. Uterus adalah organ muskular yang letaknya itu berada di intraperitoneal. Uterus ini merupakan tempat terjadinya implantasi atau penempelan blastula, dan juga dia ini menjadi tempat perkembangan janin. Oke. Uterus sendiri itu terletak di antara dua organ. Dua organnya ini adalah vesika urinaria pada bagian anterior dan juga rektum pada bagian posterior. Jadi dia letaknya di tengah gitu. Ini vesika urinaria, lalu ada uterus, dan juga di belakangnya ada rektum. Jadi dia di tengah-tengah gitu ya. Nah, pada bagian anterior uterus terdapat fasies anterior uteri atau disebut juga fasies vesicalis uteri. Karena dia tadi di depannya itu kan ada vesika urinaria, jadi namanya fasies vesicalis uteri gitu. Lalu di antara kedua ini ada celah yang kita sebut sebagai excavatio vesica uterina. Excavatio vesico uterina. Oke, ada celahnya ya. Jadi, tadi di bagian belakang, kita lanjut ya. Di bagian belakangnya, itu tadi kan ada rektum. Nah, di bagian posterior, terdapat fasies juga nih, yang kita sebut sebagai fasies posterior uteri. Atau disebut juga sebagai fasies intestinalis uteri. Sama seperti bagian anterior tadi, dia punya celah yang terdapat ruang gitu. Nah, yang kita sebut sebagai excavatio recto uterina atau punya nama klinis yaitu cavum Douglas. Oke. Dia punya ruangan ya tadi, ruangan namanya excavatio recto uterina dengan nama klinis cavum Douglas. Oke. Nah, posisi uterus pada bagian anteversio terletak di antara serviks dan juga vagina. Sedangkan untuk posisi antefleksinya terletak antara uterus dan serviks. Oke. Terdapat beberapa struktur pada uterus, contohnya seperti fundus uteri. Bisa teman-teman lihat di gambar yang telah saya tayangkan ya. Terletak di bagian atas. Lalu ada korpus uteri, dia itu punya rongga yang bernama cavitas uteri. Cavitas artinya rongga ya. Serta penyempitan yaitu isthmus uteri. Lalu ada cervix uteri yang memiliki kanalis cervicis uteri sebagai rongga, dan juga ada ostium anatomicum uteri internum atau lubang, dan juga ujung serviks yang kita sebut sebagai ostium uteri externum. Oke. Bagian serviks yang diselimuti oleh vagina disebut sebagai portio vaginalis cervicis uteri. Portio vaginalis cervicis uteri. Oke. Lalu bagian yang terletak di atas vagina disebut sebagai portio supravaginalis cervicis uteri. Karena dia terletak di atas vagina, namanya menjadi portio supra. Supra artinya di atas ya. Supravaginalis cervicis uteri. Oke. Pada uterus itu terdapat beberapa ligamentum yang menjadi penghubung. Contohnya ada ligamentum transversum cervicis, lalu ada ligamentum sacrouterina, ligamentum latum uteri, dan juga ada yang namanya ligamentum teres uteri. Oke. Pada potongan frontal uterus itu kita bisa memperhatikan beberapa struktur dari dinding uterus, yaitu lapisan mukosa dalam atau endometrium, lalu ada lapisan otot yang kuat atau kita sebut sebagai myometrium, dan juga lapisan peritoneal yang paling luar yang kita sebut sebagai perimetrium.
Jadi ada endometrium, miometrium, dan juga perimetrium. Oke, itu untuk uterus. Kita lanjut ke organ yang selanjutnya, yaitu vagina. Vagina ini juga mungkin kalimat yang terdengar umum bagi orang awam. Gitu. Vagina merupakan organ kopulasi pada wanita yang panjangnya itu sekitar 10 cm. Dia terletak di subperitoneal. Oke. Vagina merupakan sebuah tabung fibromuskular yang dapat melebar, dan dia ini memanjang dari perineum melewati ke dasar pelvis, lalu masuk ke dalam kavitas pelvis. Oke. Pada bagian atas vagina itu ada uterus, jadi di bawahnya uterus itu ada vagina. Tuh. Terdapat tonjolan yang kita sebut sebagai portio vaginalis dan ada lubang yang kita sebut sebagai ostium uteri externum. Oke. Pada bagian bawah vagina ada lubang yang kita sebut sebagai introitus vagina. Selain itu, ada lipatan-lipatan pada vagina nih yang kita sebut sebagai ruge vagina. Ruge artinya lipatan-lipatan ya. Jadi lipatan pada vagina itu ruge vagina. Ya. Dinding vagina itu terdiri menjadi dua, dinding anterior dan dinding posterior. Lalu ada ruangan yang kita sebut sebagai fornix vagina, dan juga si fornix vagina ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu bagian anterior, bagian posterior, dan juga bagian lateral. Oke. Pada dinding posteriornya fornix vagina ini ukurannya lebih panjang. Fornix vagina juga berguna sebagai tempat menyimpan sperma. Lalu vaskularisasi dari vagina itu meliputi arteri dan vena vaginalis. Oke. Sedangkan untuk inervasinya terbagi menjadi dua, yaitu inervasi parasimpatis dari plexus gastricus inferior, dan untuk simpatisnya itu dari plexus uterovaginalis. Lalu pada bagian bawahnya diinervasi oleh nervus pudenda yang dapat dikendalikan. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai vulva. Oke. Vulva merupakan organa genitalia eksterna pada wanita yang berfungsi untuk sensoris saat berhubungan seksual dan juga sebagai proteksi untuk organ di dalamnya. Karena dia genitalia eksterna ya, jadi dia fungsinya juga untuk proteksi bagian yang di dalamnya, bagian interna. Oke. Vulva juga biasa kita sebut sebagai pudendum. Vulva memiliki beberapa struktur, sebagaimana sudah saya tayangkan pada gambar. Itu ada mons pubis, labium majus pudendi, labium minus pudendi, lalu ada klitoridis, dan juga vestibulum vagina. Oke, sekarang saya akan bahas satu-satu. Mons pubis adalah bagian yang meninggi dari vulva, yang biasanya itu ditumbuhi oleh rambut-rambut. Dan juga ada struktur yang namanya labium majus pudendi. Labium majus pudendi ini merupakan lanjutan dari mons pubis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu eksterna yang di luar dan interna. Pada bagian eksternal labium majus pudendi itu terdapat rambut, dan juga pada bagian internanya itu ada kelenjar sebasea. Jadi mons pubis itu bagian paling luar, biasa ditumbuhi rambut. Di dalamnya sebagai terusannya itu ada labium majus pudendi eksterna, biasanya juga ditumbuhi oleh rambut, dan labium majus pudendi interna, biasanya itu terdapat kelenjar sebasea. Seperti itu ya gambarannya. Lalu ada penyatuannya yang disebut sebagai commissura labiorum anterior dan juga commissura labiorum posterior. Oke. Selanjutnya ada labium minus yang terdapat pada bagian dalam dari labium maius, dan dia ini akan bercabang menjadi prepusium clitoridis pada bagian atas dan frenulum clitoridis pada bagian bawah. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini homolog dengan penis.
Kenapa? Bisa dicari tahu sendiri. Klitoris sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu glans klitoridis, corpus klitoridis, dan juga crus klitoridis. Jadi ada 3 ya, glans, corpus, dan crus. Oke. Selanjutnya itu ada vestibulum vagina. Vestibulum vagina ini merupakan sebuah rongga yang terdapat ostium uretra externum. Lalu juga ada ostium vagina atau introitus vagina yang ditutupi oleh himen. Nah, himen pada wanita itu bervariasi bentuknya, jadi nggak sama semua gitu, bermacam-macam. Mungkin beberapa yang bisa saya contohkan itu ada yang berbentuk seperti anularis atau seperti cincin dia bentuknya. Lalu ada yang berbentuk semilunaris atau seperti bulan sabit. Ada juga yang berbentuk kriformis atau berlubang-lubang seperti tapisan. Lalu ada juga yang berbentuk fimbriatus, itu tepi seperti jari, dan juga imperforatus atau dia himennya tidak berlubang. Oke. Selanjutnya, terdapat 2 glandula, yaitu vestibularis mayor, atau kita sebut dengan nama klinis Bartholin, pada sekitar introitus vagina, dan juga para uretralis atau stin di sekitar ostium uretra externum. Oke, vulva atau yang organ genitalia eksterna ini divaskularisasi oleh arteri pudenda eksterna dan juga arteri pudenda interna. Oke. Kita lanjut ke organ terakhir pada wanita, yaitu glandula mama. Glandula mama adalah struktur berpasangan pada bagian anterior dinding toraks yang melebar secara horizontal dari linea sternalis ke linea axillaris. Dan dia ini secara vertikal dari kosta kedua sampai kosta ke-6. Oke. Pria atau laki-laki itu juga mempunyai glandula mama, tapi dia tidak seperti wanita. Pada laki-laki itu bersifat rudimenter. Sedangkan kalau pada wanita, dia itu tidak berkembang sebelum pubertas. Jadi, seperti itulah dari lahir. Namun, dia akan bertumbuh dan berdiferensiasi pada saat dan juga setelah pubertas. Jadi, dia berkembang. Pada wanita, itu biasanya perkembangan terbesar dari glandula mama ini dijumpai pada bulan-bulan akhir kehamilan dan juga laktasi, pada saat laktasi. Oke. Sesuai letaknya, glandula mama itu punya 4 ruangan. Yang pertama itu ruangan superolateralis, lalu ada superomedialis, inferolateralis, dan juga inferomedialis. Oke. Puting susu atau kita sebut juga dengan papila mama dan juga areola mama yang berwarna gelap. Terdapat tonjolan, yaitu yang kita sebut sebagai glandula areotales, itu fungsinya untuk menghasilkan sekret dan pelumas. Nah, tonjolan ini punya nama klinis yang kita sebut sebagai Montgomery gland. Oke. Di depan musculus pectoralis mayor, itu terdapat fascia pembatas yang kita sebut sebagai fascia profundus. Di antaranya, itu ada ruangan jaringan ikat longgar yang kita sebut sebagai spasium retromamaria atau casigna bursa yang fungsinya itu buat tempat nambah implan pada wanita biasanya. Lalu pada bagian dalam terdapat lemak, glandula mamaria, ligamentum suspensoria mamaria, dan juga kulit. Oke. Glandula mama ini berfungsi glandula mama ini bermuara di papila mama dan fungsinya untuk ASI biasanya. Lalu vaskularisasinya di bagian lateral itu oleh arteri thoracica lateralis, yaitu sebagai cabang dari arteri mamaria lateralis, dan juga pada bagian medial oleh arteri thoracica interna. Oke, baik, untuk pembahasan mengenai organ genitalia sudah selesai, baik itu untuk pria dan wanita. Sekarang izinkan saya untuk lanjut menjelaskan topik selanjutnya, yaitu fungsi seksual. Nah,
Fungsi seksual itu biasanya merujuk pada kemampuan untuk melakukan aktivitas seksual dengan tujuan reproduksi. Oke, pertama kita membahas fungsi pada pria terlebih dahulu. Pada poin ini saya akan mengangkat 3, yaitu keinginan seksual atau libido, atau hasrat ya, hasrat seksual, lalu ada ereksi dan ejakulasi. Oke, libido atau keinginan seksual itu merupakan dorongan yang mendorong seorang individu pria untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Pada pria, libido biasanya dikendalikan oleh faktor hormonal, terutama testosteron, yang merupakan hormon utamanya. Testosteron sendiri disekresikan oleh testis dan juga kelenjar adrenal. Dan dia ini berperan untuk mempengaruhi libido tadi dan fungsi seksual pria secara keseluruhan. Oke. Testosteron berfungsi untuk mengaktifkan reseptor di otak dan juga jaringan seksual yang terlibat dalam pengolahan rangsangan seksual dan mempengaruhi reaksi terhadap stimuli seksual. Oke. Selanjutnya yaitu ereksi. Ereksi merupakan proses fisiologis di mana penis mengalami pembesaran dan kekakuan yang memungkinkan untuk terjadinya penetrasi seksual. Proses ini biasanya dimulai dengan rangsangan seksual atau libido tadi, yang bisa berupa stimulus visual, taktil, atau mental. Nah, stimulus seksual ini akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter, terutama NO atau nitrat oksida, di jaringan erektil penis, sehingga ada aktivitas enzim yang meningkatkan kadar CGMP dalam sel otot polos, sehingga relaksasi dan juga dilatasi pembuluh darah terjadi di penis. Nah, karena itu aliran darah yang ada di jaringan erektil itu menjadi meningkat, sehingga penis mengalami pembengkakan dan kekakuan. Nah, selama ereksi, tekanan di dalam kavernosum penis akan meningkat dan menekan ke vena, sehingga mengurangi aliran darah keluar dari penis, dan dia mempertahankan dari terjadinya ereksi itu tadi. Oke, selanjutnya itu ada ejakulasi. Ejakulasi merupakan proses pengeluaran sperma dari tubuh melalui penis. Dia terjadi setelah stimulasi seksual yang memadai atau sudah di puncak. Ejakulasi terdiri dari 2 fase utama, yaitu fase emisio dan fase ejakulasi. Fase emisio ini dimulai dengan kontraksi otot-otot halus di sekitar vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga saluran ejakulasi. Selama stimulasi seksual, sperma ini yang diproduksi oleh testis, dia akan dikumpulkan di vesikula seminalis dan prostat. Lalu selama fase emisio ini, cairan seminal dan sperma juga akan bergabung untuk membentuk ejakulasi, dan cairan ini akan dipindahkan ke dalam uretra. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan fase ejakulasi, dia melibatkan kontraksi otot-otot panggul dan juga otot di sekitar penis. Nah, kontraksi dari otot-otot ini dia akan mendorong cairan sperma dari uretra tadi itu keluar melalui ujung penis. Nah, fase ini dikendalikan oleh saraf simpatik, atau dia bisa merespon stimulasi seksual dengan aktivitas otot yang menghasilkan ejakulasi. Oke, itu tadi tentang pria. Sekarang saya akan membahas fungsi seksual pada wanita. Oke, fungsi seksual pada wanita sebagaimana pada pria tadi, juga dia melibatkan interaksi kompleks antara sistem hormon, saraf, dan juga psikologis. Beberapa poin yang akan saya bahas yaitu keinginan seksual sama seperti pria tadi atau libido, lalu ada lubrikasi dan ereksi klitoris. Libido atau keinginan seksual pada wanita itu libidonya dipengaruhi oleh faktor hormonal, psikologis, dan sosial. Kalau pada pria tadi, libidonya dipengaruhi oleh hormon testosteron. Kalau pada wanita, itu regulasi libidonya dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Oke. Lalu, lubrikasi. Lubrikasi adalah proses di mana kelenjar vestibular mayor dan vestibular minor di dekat pintu masuk vagina itu menghasilkan cairan pelumas. Fungsinya itu untuk memfasilitasi hubungan seksual. Oke, lubrikasi yang cukup itu dia akan mengurangi gesekan selama penetrasi, dan juga proses ini dipicu oleh simulasi seksual yang menyebabkan pelepasan hormon dan juga neurotransmitter yang
merangsang si kelenjar untuk mengeluarkan cairan. Oke, lubrikasi ini dipengaruhi oleh kadar estrogen yang kuat. Oke, lalu yang terakhir ada ereksi klitoris. Ereksi klitoris merupakan pembengkakan atau kekakuan klitoris, yaitu organ seksual utama wanita. Oke, stimulasi seksual menyebabkan aliran darah meningkat ke klitoris melalui pembuluh darah arteri klitoral. Oke, selama proses ini, otot polos di dalam klitoris akan mengalami relaksasi sehingga aliran darah menjadi lebih banyak dan mengakibatkan pembengkakan dan juga ereksi. Oke, baik, itu merupakan penutup dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai organa genitalia maskulina, organa genitalia feminina, dan juga fungsi seksualnya dapat bermanfaat untuk menambah ilmu kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya, Talita Gracia, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Semoga harinya menyenangkan.